Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mimin punya kisah menarik yang perlu kalian simak, yuk kita kupas dan bahas sama-sama ya. Perempuan pertama yang dieksekusi di AS dalam 70 tahun, cerita keji orang yang membunuh ibu hamil dan mengeluarkan bayinya. Terpidana pembunuhan, Lisa Montgomery, telah dieksekusi di penjara Terre Haute, Indiana, menjadi perempuan pertama yang dihukum mati oleh pengadilan federal sejak 1953. Perempuan berusia 52 tahun itu disuntik mati pada Rabu, 13.01 pagi. Montgomery dihukum mati karena membunuh Bobby Jostinet yang tengah hamil 8 bulan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya serta menculiknya. Bayinya berhasil diselamatkan. Hukuman mati di pengadilan federal dihentikan selama 17 tahun dan dilanjutkan di bawah Presiden Trump. Kuasa hukum Lisa Montgomery dan pegiat anti hukuman mati mengatakan dia mengalami gangguan jiwa dan merupakan korban pelecehan yang layak mendapat pengampunan. Namun komunitas di daerah tempat korbannya tinggal beranggapan berbeda. Mereka masih trauma. Pada Desember tahun 2004, Montgomery, yang saat itu berusia 36 tahun, mencekik sampai meninggal Bobby Jostinet sebelum mengeluarkan bayi dari kandungannya dan menculiknya. Pada akhir Desember lalu, tim legal Montgomery mengajukan petisi ke Trump dan kasus itu terjadi setelah sebelumnya ia mengalami pelecehan yang disebut sebagai penyiksaan. Dia juga disebut mengalami gangguan jiwa sehingga pantas mendapat pengampunan. Tetapi di kota kecil Skidmore, Missouri, tempat kejahatan itu dilakukan, tak ada yang mendukung argumen itu. Banyak yang percaya momen terakhir Bobby Jostinet sangat mengerikan, sehingga hukuman mati pantas diterapkan. Awal mula perkenalan mereka, saling kenal lewat online penjualan anjing. Lisa Montgomery dan Bobby Jostinet saling mengenal melalui online karena mereka menyukai anjing. Mereka melakukan korespondensi selama berminggu-minggu dalam forum online terkait anjing. Lisa mengatakan kepada Bobby bahwa dia juga hamil dan keduanya sering berbagi cerita kehamilan. Pada Desember tahun 2004, Lisa mengendarai mobil sejauh lebih 280 km dari rumahnya di Kansas ke Skidmore untuk melihat anjing-anjing yang memang diternak Stinnett dan dijual. Lisa menggunakan nama Darlene Fisher saat menuju rumah Stinnett dan korespondensi ini menggunakan alamat email berbeda. Saat Bobby membuka pintu, Lisa langsung mencekik ibu hamil itu dengan tali dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Para penyelidik segera menyadari bahwa tidak ada Darlene Fisher dan melacak Lisa keesokan harinya melalui email dan alamat IP komputer. Mereka menemukannya menggendong bayi yang baru lahir yang ia sebutkan baru ia lahirkan pada hari sebelumnya. Namun ceritanya tak terarah dan ia kemudian mengakui membunuh. Bayi yang dilahirkan itu selamat dan saat ini berusia 16 tahun. Sejak 2008, Lisa ditahan di penjara Texas untuk tahanan perempuan dengan kondisi khusus medis dan kejiwaan. Ia mendapat perawatan kejiwaan. Sejak mendapat tanggal kepastian eksekusi, ia ditempatkan di sel tersendiri dan dijaga agar jangan sampai bunuh diri. Dukungan agar Lisa Montgomery tak dihukum mati juga datang dari komunitas legal, termasuk 41 jaksa dan mantan jaksa, serta pegiat hak asasi seperti organisasi Inter-American Commission on Human Rights.
Namun seruan agar Trump memberikan pengampuan tak banyak mendapat dukungan. Menurut jajak pendapat Gallup, dukungan untuk hukuman mati di AS pada tingkat terendah pada lebih dari 50 tahun. Dengan 55% warga Amerika tetap percaya hukuman mati adalah layak untuk pembunuhan. Warga di Skidmore banyak yang mendukung hukuman mati Montgomery. Bobby layak hidup. Keluarga Bobby kehilangan orang yang dikasihi. Lisa layak mendapat ganjaran, kata Meghan Markle, rekan satu sekolah Bobby. Bagi kuasa hukum Montgomery, tindakan yang dilakukannya dimulai sebelum dia lahir. Berdasarkan wawancara dengan ayahnya, ibu Montgomery, Judy Shaughnessy, pemabuk sejak dia hamil. Montgomery lahir dengan sindrom alkohol. Para pakar medis menyepakati diagnosis ini. Saat Lisa kecil, Shaughnessy memukul anak-anak mereka dan menyiksa mereka. Penyiksaan yang dilakukan termasuk membungkam mulut mereka dan mendorong anak-anak mereka ke salju di tengah cuaca sangat dingin. Trauma warga kota Skidmore. Ketika ayah kandung Lisa meninggalkan mereka, dan ibu mereka bersama pacarnya, kakak Lisa, Diane Mattingly, mengatakan salah satu pacar ibunya memperkosanya. Ibu Bobby Jo dan suaminya sejak lama tak pernah bicara di depan umum. Namun Sheriff Nowaday County, tempat Skidmore berada, mengatakan untuk pertama kalinya ia mendengar langsung dari suami Bobby. Suami Bobby berterima kasih telah menemukan bayinya. Saya menangis, kata Srom. Semua komunitas trauma atas kejadian ini. Protes menentang hukuman mati di luar Kementerian Kehakiman di Washington DC pada Desember tahun 2020. Pembunuhan 16 tahun lalu itu tak pernah hilang dari pikiran warga kota Skidmore. Cerita pembunuhan ini telah menajdi pembahasan di dua buku, serta diangkat dalam seri pembunuhan di televisi, dokumenter, dan banyak episode melalui podcast. Lisa Montgomery merupakan satu dari 10 tahanan yang dihukum mati selama pemerintahan Trump dalam waktu kurang dari setahun. Presiden terpilih Joe Biden telah menyatakan untuk mengakhiri hukuman mati, namun ia belum mengatakan kapan. Lisa Montgomery, si perampok rahim, jalani hukuman mati. Lisa Montgomery tak mengucap kata terakhir. Ia hanya mengetuk jemari beberapa detik, menutup mata, dan mengembus nafas terakhir. Kejahatan Lisa Montgomery termasuk sadis. Ia membunuh wanita hamil, membelah perut korban, dan mengeluarkan bayinya. Keluarga korban menghadiri pelaksanaan eksekusi mati itu. Lisa Montgomery, 52, satu-satunya wanita terpidana mati pengadilan federal AS, menjalani hukuman mati dengan suntikan setelah Mahkamah Agung menghapus semua hambatan hukum. Si perampok rahim, demikian Pers menjuluki Lisa Montgomery, dinyatakan meninggal Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021 pukul 1.31 waktu setempat. Eksekusi dilaksanakan di Kompleks Pemasyarakatan Federal di Terre Haute, Indiana. Eksekusi mati ini akan menjadi yang terakhir di era pemerintahan Donald Trump. Montgomery, berasal dari Kansas, membunuh wanita hamil bernama Bobby Jo Stinnett di Missouri pada 2004. Tak hanya menghabisi nyawa Stinnett, Montgomery membelah rahim korbannya, mengeluarkan bayinya, dan mengklaim bayi itu sebagai miliknya. Pengacara Montgomery mengecam eksekusi ini. Pemerintah yang gagal dan mendambakan haus darah ditampilkan malam ini, ujar pengacara itu. Tanpa pesan terakhir, eksekusi berjalan lancar. Saat ruang eksekusi dinaikkan, Montgomery terlihat bingung saat melirik kerumunan wartawan yang menatapnya dari balik kaca tebal. Saat proses eksekusi dimulai, seorang wanita di samping Montgomery membungkuk dan meminta wanita perampok rahim melepas masker wajah dan bertanya, "Anda punya kata-kata terakhir?"
Montgomery menjawab pelan, "Tidak." Montgomery tidak berkata apa-apa lagi. Dia terlihat tenang. Ada terlihat mulutnya berkomat-kamit mengucap doa atau apapun. Dia mengetukkan jari-jarinya dengan gugup selama beberapa detik, menunjukkan tato berbentuk hati di ibu jari. Yang menarik, dia tidak memperlihat tanda-tanda sekarat atau kesulitan apapun. Bahkan, dengan cepat ia menutup matanya. Ditunda. Semula eksekusi mati Montgomery dijadwalkan Selasa pukul 18, tapi ditunda setelah permohonan banding terakhir dari pengacaranya diajukan. Pengacara Montgomery mengatakan kliennya menderita pelecehan seksual mengerikan seumur hidup. Secara mental, Montgomery tidak layak menjalani eksekusi mati. Selasa tengah malam, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah untuk menghapus semua hambatan hukum untuk eksekusi. Tak lama setelah keputusan itu keluar, eksekusi dijalankan.